رحمه الله روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب خلفا يضوى ومن نحو فليشهدن أنصت واسمعوا وأنكروا رحمكم الله أنصت واسمعوا وأنكروا رحمكم الله أنصت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biidnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat mimbar khatib mengajak, khususnya bagi diri khatib pribadi dan umumnya untuk hadirin semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan dan menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Karena surganya Allah itu akan Allah senantiasa wariskan bagi mereka hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga, kata Allah, yang senantiasa akan kami wariskan bagi hamba-hamba kami yang senantiasa bertakwa. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki tahun baru Islam. Tepatnya yaitu tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Tentunya dengan pergantian tahun, tentunya bertambah usia kita di alam dunia ini. Maka dengan bertambah usia, yakinlah berkurangnya jatah hidup manusia di alam dunia ini. Oleh karena itu jamaah semuanya, dengan bertambah usia hendaklah bertambah ilmu. Maka dengan bertambah ilmu, hendaklah bertambah amal kebaikan. Apabila sebaliknya, maka kita akan tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jadikanlah momentum pergantian tahun ini sebagai momentum untuk kita untuk senantiasa bermuhasabah diri, berintrospeksi diri, tentunya dalam hal ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tahun kemarin kita malas untuk melangkahkan kaki ke masjid. Mungkin di tahun kemarin kita malas untuk sholat berjamaah. Maka tekadkan dalam diri kita, tahun sekarang kita akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa bermuhasabah diri dan mempersiapkan bekalnya untuk kematian. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain bekal amal kita terbaik untuk menyongsong kematian kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita jangan sampai ketika kita mati membawa 3 perkara. Kalau seseorang ini membawa 3 perkara dalam kematiannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kita jangan sampai membawa 3 perkara ke dalam kematian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'um min salas dakhalal jannah." Barang siapa yang jasadnya terpisah dari ruhnya, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, sedang ia tidak membawa 3 hal, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Apa saja ketiga perkara itu? Yang pertama adalah minal kibar, dari sifat sombong. Jangan sampai sifat sombong ini dibawa mati oleh kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar." Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seberat biji zarrah. Tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong walaupun seberat biji zarrah. Lantas apakah sombong itu? Sombong adalah al-kibru baturul haq
wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran. Orang sombong adalah orang yang tidak pernah mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan orang yang sombong adalah orang yang meremehkan orang lain. Baik itu dengan hartanya, baik itu dengan pangkat jabatannya, ataupun dengan ilmunya. Maka jangan sampai ada sifat sombong di dalam diri kita walaupun seberat biji zarrah. Lalu yang kedua, yang jangan sampai dibawa mati oleh kita adalah sifat ghulul. Apakah itu ghulul? Kalau menurut Rasulullah, ghulul itu adalah harta khianat. Kalau sekarang mungkin korupsi, penipuan, dan sebagainya. Tetapi menurut hukum Islam, ghulul ini adalah sifatnya luas. Baik itu dengan ilmu pengetahuan, misalkan seorang ustadz, dia menyembunyikan ayatnya demi keuntungan dirinya, maka itu pun disebut dengan ghulul. Seorang dokter menyembunyikan bahwa penyakit itu adalah penyakit yang berbahaya, tetapi ia menyembunyikan karena menginginkan keuntungan, itu pun disebut dengan ghulul. Ahli teknologi bahwa bangunan itu sangat berbahaya, tetapi keinginannya untuk mendapatkan keuntungan disebut bangunan itu tidak berbahaya, itu pun disebut dengan ghulul. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan seperti kita menyembunyikan jarum, satu butir jarum pun ketika kita bekerja sebagai seorang penjahit, kita menyembunyikan satu jarum saja, benangnya saja, itu pun disebut dengan ghulul. Mungkin jamaah semuanya mengisi bon yang kosong karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan beda hasilnya, itu pun disebut dengan ghulul. Memindahkan patok tanah kita walaupun sejengkal, itu pun disebut dengan ghulul. Tidak akan masuk ke dalam surga apabila di dalam diri kita memiliki sifat ghulul. Dan yang terakhir jamaah semuanya, yang jangan sampai dibawa mati oleh kita tentunya adalah ad-dain. Apa itu ad-dain? Ad-dain adalah hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da aman." Janganlah engkau meneror diri kalian, sedangkan sebelumnya diri kalian dalam keadaan aman. Rasulullah sampai menyebutkan seperti itu. Janganlah diri kalian meneror. Janganlah kalian meneror diri kalian, padahal sebelumnya diri kalian itu dalam keadaan aman. Wa qalu wa madaka ya Rasulullah. Para sahabat berkata, apakah itu ya Rasulullah? Qala ad-dain. Itulah hutang. Karena hutang akan menjadi teror bagi seorang penghutang di siang hari. Dan menjadi gelisah di malam hari orang yang berhutang itu. Orang yang berhutang akhirnya ia akan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kebanyakan mengingat hutang di dalam dirinya. Oleh karena itu Rasulullah senantiasa beliau berlindung dari hutang jamaah semuanya. Karena hutang ini sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak mau menyolatkan jenazah apabila jenazahnya masih memiliki hutang. Bahkan orang yang mati syahid, padahal orang yang mati syahid itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, orang yang mati syahid itu memiliki hutang, akhirnya tidak jadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki hutang. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu walaupun kita punya hutang 1.000, 2.000, catat jamaah semuanya. Karena itu akan menjadi pertanggungjawaban buat kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal haza. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.